Piala Dunia Qatar 2022 telah usai. Apakah tim favorit Sobat Revolista yang keluar sebagai juaranya? Siapapun yang jadi juara, bagi Sobat Revolista yang pecinta bola pasti menyimpan satu keresahan bersama. Kapan Indonesia main di Piala Dunia? Pada kenyataannya, cita-cita melihat timnas Indonesia di Piala Dunia bagaikan mimpi di siang bolong belaka. Jangankan bisa lolos ke Piala Dunia dan meraih prestasi tertinggi, untuk bisa juara AFF Cup saja sulitnya setengah mati. Dan percayalah Sobat Revolista, sepanjang tidak ada perubahan fundamental dan radikal, kami jamin timnas Indonesia di Piala Dunia hanya akan jadi angan-angan belaka. Jadi pada episode kali ini, KMBI ingin memberikan sumbangsih pemikiran untuk kemajuan persepak bolaan di Indonesia atau juga kemajuan dunia olahraga di Indonesia pada umumnya. Baiklah, kita bisa mulai pembahasan ini dengan mengutip satu pertanyaan yang seringkali diucapkan banyak orang di antara kita. Rakyat Indonesia 270 juta orang, masa nggak bisa dapetin 11 orang aja yang pinter main bola? Sebenarnya bukannya nggak bisa dapetin 11 pemain hebat Sobat Revolista. Pada kenyataannya bangsa kita ini nggak kekurangan bakat kok. Bisa dilihat pada turnamen-turnamen usia dini. Garuda Muda ternyata cukup berprestasi di tingkat internasional loh. Dan beberapa kali tercatat berhasil menumbangkan tim-tim besar dunia. Tapi kita semua juga sudah pada tahu bahwa seberapapun hebatnya talenta Garuda Muda kita, begitu mereka menginjak usia dewasa langsung melempem. Ini selalu terjadi dari masa ke masa. Jadi mereka yang di masa remajanya begitu percaya diri menghadapi tim-tim besar seperti Brazil, Prancis, dan lain-lain, ketika dewasa seakan mati kutu menghadapi tetangga dekat kita seperti Thailand, Vietnam, atau bahkan Malaysia. Jadi apa yang terjadi sebenarnya? Satu penyebab pasti adalah bahwa negara ini gagal membangun sistem pembinaan atlet usia dini. Karena dalam era olahraga modern seperti saat ini, negara-negara yang maju di bidang olahraga tertentu pasti sistem pembinaan atlet usia dininya bagus. Di negara kita sangat jelas terlihat bahwa fasilitas-fasilitas olahraga di daerah-daerah sangat kurang. Kompetisi berdasarkan jenjang usia juga tidak dikelola dengan baik. Malah terkadang tidak ada sama sekali. Belum lagi cerita-cerita wajar di negeri ini tentang atlet-atlet muda yang dicuekin tatkala mereka berjuang meraih prestasi. Termasuk juga dengan hadiah-hadiah mereka yang tidak seberapa, tapi tetap saja disunati oleh para pengurus cabang olahraga, yang memang sebenarnya juga tidak passion terhadap olahraga. Melainkan sekedar menjadikannya sebagai lahan pekerjaan atau batu loncatan supaya bisa nyalek. Ups. Itulah realitas sedihnya Sobat Revolista. Kita harus terima kenyataan bahwa dunia olahraga di negeri ini memang dipenuhi orang-orang tidak kompeten di dalamnya. Jadi jangan heran jika produk atlet-atlet di negeri ini jadi pada melempem di usia dewasa. Dan mau tidak mau, kita harus kembali pada akar permasalahannya yang sudah seringkali kita bahas di channel ini. Bahwa segala sesuatu itu akan baik jika dipegang oleh orang-orang yang tepat. Tapi tentunya Sobat Revolista di sini paham siapakah mereka yang selama ini mengisi jabatan untuk ketua PSSI, KONI, atau bahkan Menpora? Iya. Jika di zaman Orde Baru dulu segala macam kepemimpinan di negeri ini selalu diserahkan kepada orang-orang militer, kini di era demokrasi giliran orang-orang politik lah yang berperan besar dalam memimpin organisasi-organisasi di negeri ini, termasuk organisasi di bidang olahraga. Jika kita berkaca pada susunan kabinet kementerian selama ini, ada beberapa jabatan yang memang mau tidak mau dipegang oleh orang-orang yang qualified di bidangnya. Katakanlah Kementerian Perekonomian atau Kemenlu misalnya. Tapi ada banyak juga kementerian yang selama ini dipimpin menteri berdasarkan semangat bagi-bagi jabatan. Kementerian Sosial misalnya. Dan sedihnya lagi termasuk Kemendikbud dan Kemenristek atau Kemenristek-Dikti, entah apalah singkatannya saat ini, yang seringkali dipimpin oleh orang-orang titipan partai yang itu secara tidak langsung menunjukkan bahwa negeri ini tidak menganggap penting soal riset pendidikan dan teknologi. Begitu pula soal olahraga atau sepak bola, di mana Kemenpora yang merupakan singkatan dari Kementerian Pemuda dan Olahraga, tapi ironisnya menteri-menterinya bukan pemuda dan bukan olahragawan atau minimal orang-orang yang sudah pengalaman dalam berkecimpung di bidang olahraga. Nggak percaya? Ya silahkan aja tengok siapa sosok Menpora saat ini.
Jadi jelas ya Sobat Revolista, adalah mustahil untuk memajukan dunia olahraga selama para pejabat di bidang ini tidak memiliki latar belakang, kapabilitas, dan passion di bidang olahraga. Dan selamanya bangsa ini akan tersandra oleh politisi di mana mereka memperlakukan para atlet hanya sebagai batu loncatan bagi mereka untuk berkuasa. Negeri ini sudah terlalu lama dipenuhi oleh orang-orang yang tidak kompeten di bidangnya. Maka dari itu, Gerakan Kembali Menjadi Bangsa Indonesia mengajak saudara-saudara sebangsa dan setanah air untuk berjuang mengembalikan negeri ini kepada relnya. Sebagaimana amanat Pandiri, para pendiri Republik Indonesia, di mana negeri ini haruslah dibangun berdasarkan semangat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kita ingin membangun suatu sistem politik yang adil, yang tidak menjadikan rakyat hanya sebagai objek untuk meraih kekuasaan. Sudah saatnya sistem berdemokrasi yang mahal dan memecah belah rakyat ini diganti. Sudah saatnya sistem demokrasi berbasis kepartaian yang hampir tidak mewakili kepentingan rakyat ini dihentikan. Kita ganti sistem terkini dengan sistem lumbung berdasarkan musyawarah mufakat, di mana pemimpin-pemimpin yang lahir dari sistem ini akan memiliki kriteria hikmat kebijaksanaan sehingga ketika memimpin negeri ke depannya, mereka tidak lagi tersandra oleh kepentingan-kepentingan politik dan bebas mengangkat orang-orang terbaik di bidangnya untuk mensukseskan pemerintahan mereka masing-masing. Kita ingin di masa depan jabatan Menpora, Ketua Umum PSSI, KONI, PSBI, dan lain-lain tidak lagi dipegang oleh orang-orang titipan partai, melainkan dipegang oleh para mantan olahragawan atau orang-orang yang punya track record baik di dalam membangun dunia olahraga. Salam Kembali Menjadi Bangsa Indonesia.